Kembali lagi. Kali ini aku mau kasih tunjuk kalian tentang laporan keuangan, jurnal penutup, dan posting jurnal penutup. Nah, yang pertama adalah income statement atau laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan mencari tahu apakah perusahaan kita laba atau rugi, teman-teman. Nah, karena kita perusahaan dagang, maka income-nya itu adalah sales, teman-teman. Maka kita akan buat jumlahnya di sini, sales. Nah, aku punya jumlah sales atau penjualan segini, teman-teman. Nah, untuk mencari penjualan bersihnya, kita kurangkan dengan sales return dan sales discount, teman-teman. Nah, untuk mencari penjualan bersihnya, yaitu penjualan dikurang dengan jumlah return penjualan dan diskon penjualan. Itu mendapatkan hasil segini, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah HPP atau cost of goods sold. Nah, di sini kita akan mencari tahu HPP-nya, dan kalau dia laba, kita akan mencari laba kotornya. Nah, untuk yang pertama adalah kita masukkan merchandise inventory awal, teman-teman. Yang awal berarti ini. Nah, aku punya inventory awal itu 55 juta. Nah, selanjutnya kita masukkan saldo dari purchase dan freight gain atau beban angkut ya. Dan kita jumlahkan ya, teman-teman. Ini aku Nah, setelah itu kita lanjut masukkan saldo dari purchase return dan purchase discount. Dan juga kita jumlahkan, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan net purchase-nya atau pembelian bersihnya, itu inventory awal ditambah dengan jumlah dari purchase dan freight gain dan dikurang dengan jumlah purchase return dan purchase discount, maka hasilnya dapat segini, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke BTUD. BTUD ini adalah barang tersedia untuk dijual. Nah, hasilnya adalah merchandise inventory ditambah dengan net purchase atau pembelian bersih, maka hasilnya 91.852.080 rupiah. Lanjut, itu merchandise inventory akhir. Nah, kita masukkan saldonya. Lanjut ke cost of goods sold. Nah, berapa HPP-nya? Yaitu HPP-nya BTUD dikurang dengan merchandise inventory akhir. Nah, dapatnya segini, teman-teman. Lanjut kita mencari gross profit-nya, karena sebelumnya sudah diketahui kalau perusahaan kita itu profit atau laba. Untuk mencari gross profit-nya adalah net sales atau penjualan bersih dikurang dengan HPP, yaitu hasilnya 30.143.716 rupiah. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut ke expense, yaitu kita memasukkan semua saldo beban yang ada dan juga kita jumlahkan. Nah, setelah menjumlahkan beban, kita akan mencari net profit-nya atau laba bersih. Nah, cara mencari laba bersihnya yaitu gross profit dikurang dengan jumlah beban, maka akan dapat hasilnya 4.503.716. Oke, selanjutnya adalah capital statement atau laporan modal. Nah, untuk mencari modal akhirnya, yaitu kita masukkan saldo awal modal yaitu. Nah, selanjutnya kita masukkan laba yang sudah kita hitung sebelumnya, teman-teman. Nah, jika ada withdrawing atau price atau yang biasa kita ketahui adalah pengambilan pribadi, nah itu kita masukkan. Nah, nanti withdrawing ini akan mengurangi laba, jadi profit dikurang withdrawing. Nah, untuk mencari modal akhirnya yaitu modal dikurang dengan hasil laba dikurang withdrawing tadi, teman-teman. Hasilnya adalah 126.503.716 rupiah. Baik, kita lanjut ke neraca atau balance sheet, yang mana isinya adalah akun-akun real, yaitu aset,
liability, dan equity. Nah, di bagian aktiva yaitu jumlah dari seluruh aset, pasiva adalah jumlah dari liability dan equity, yang mana nanti hasilnya harus balance, teman-teman. Untuk equity atau modal, kita ambil dari hasil perhitungan modal akhir di capital statement tadi, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke closing journal atau jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun-akun nominal, yaitu akun-akun penjualan, akun-akun pembelian, akun-akun beban, laba, dan juga withdrawing atau pengambilan pribadi. Nah, untuk pertama aku mau menutup akun penjualan atau sales, return pembelian, dan diskon pembelian. Disamakan karena saldo normal mereka sama-sama di sisi kredit. Nah, ditutup dengan ikhtisar laba rugi. Kenapa penjualan, return pembelian, dan diskon pembelian ini di sisi debit? Karena dia ditutup dan saldonya di buku besar nanti akan menjadi 0, teman-teman. Oke, selanjutnya akun purchase, sales return, dan sales diskon ditutup oleh income summary atau ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, kita akan menutup beban-beban dengan ikhtisar laba rugi juga, teman-teman. Nah, selanjutnya kita menutup laba dengan ikhtisar laba rugi juga, teman-teman. Nah, selanjutnya withdrawing atau PRIV atau disebut juga pengambilan pribadi. Nah, withdrawing ini ditutup dengan equity, teman-teman. Kenapa? Karena dia mengurangi modal. Oke. Nah, setelah ini, jangan lupa untuk memposting ke buku besar ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Untuk deskripsinya, posting. Untuk ref-nya, yaitu jurnalnya. Dan halaman jurnalnya. Lalu, masukkan nominalnya, guys. Nah, maka hasilnya akan 0 atau habis karena dia sudah ditutup, teman-teman. Nah, untuk di bagian ref-nya ini adalah nomor akun ya, teman-teman. Begitu seterusnya untuk akun-akun selanjutnya. Dan terakhir adalah post closing balance atau neraca setelah penutupan. Nah, tentunya isinya adalah akun-akun real, yaitu aset, liability atau kewajiban, dan modal. Nah, ini diambil dari worksheet, yaitu neraca yang baru ya, teman-teman. Dan juga untuk equity-nya atau modalnya itu diambil dari capital statement tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini ya. Bye-bye.